Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu teori konseling psikoanalisis. Menurut Freud, esensi pribadi seorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Freud beranggapan bahwa gangguan jiwa pada orang dewasa pada umumnya berasal dari pengalaman pada masa kanak-kanak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terapi psikoanalisis adalah teknik atau metode pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan pengalaman yang direpresnya selama masa kecil serta memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadarinya selama ini. Yang kedua yaitu teori berpusat pada klien atau client-centered. Menurut Rogers, yang dikutip oleh Gerald Corey, menyebutkan bahwa terapi client-centered merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah kliennya sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian bahwa klien dipandang sebagai partner, dan konselor hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk terus berkembang sendiri. Yang terakhir yaitu teori konseling behavioristik. Teori ini dikembangkan oleh Arnold Lazarus, selanjutnya yaitu yang terakhir teori konseling behavioristik. Teori ini dikembangkan oleh Arnold di dalam salah satu bukunya, teori Yang terakhir yaitu teori konseling behavioristik. Teori ini berfokus pada mengubah perilaku seorang yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang lebih adaptif. Sekian dari pemaparan materi tentang teori bimbingan dan konseling. Selanjutnya, ada 3 macam teori konseling dalam Islam. Yang pertama, teori Al-Hikmah. Teori Al-Hikmah adalah sebuah pedoman, penuntun, dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga ia dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian hidup secara mandiri. Selanjutnya, yang kedua, teori Mau'izah Al-Hasanah ialah pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, yang mana pelajaran itu dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau mengulangi problem yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir ada teori Mujadalah. Yang dimaksud teori Mujadalah ialah teori konseling yang terjadi seorang klien yang sedang dalam kebimbangan. Teori ini bisa digunakan ketika seorang klien ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari 2 hal atau lebih, sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu lebih baik dan benar untuk dirinya. Padahal dalam pandangan konselor, hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwa, akal, pikiran, emosional, dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu asas bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam memiliki beberapa asas dasar yang menjadi pedoman dalam prosesnya. Asas yang pertama yaitu asas ketauhidan. Asas ini fokus pada penguatan iman dan hubungan dengan Allah sebagai solusi utama masalah. Asas yang kedua yaitu asas fitrah. Asas ini mengarahkan individu untuk memahami dan mengamalkan fitrahnya sebagai manusia. Asas yang ketiga yaitu asas amaliyah. Asas ini menekankan keseimbangan antara perkataan dan juga perbuatan. Asas yang keempat yaitu asas akhlakul karimah. Asas ini membangun akhlak mulia pada diri klien dan juga konselor. Asas yang kelima yaitu asas saling menghormati. Asas ini menciptakan hubungan yang saling menghargai antara konselor dan juga klien. Asas yang keenam yaitu asas kerahasiaan. Asas ini menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien.
Intinya, bimbingan konseling Islam tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, tetapi juga spiritual dan juga sosial. Semua asas ini bertujuan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan hidup yang holistik, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun 3 poin penting, yang pertama yaitu konselor harus menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu setiap individu memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu solusi masalah harus berorientasi pada Al-Quran dan juga Sunnah. Dengan memahami asas-asas ini, diharapkan proses bimbingan konseling Islam dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi klien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.